Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan juga kesempatan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Ibnu Hajar yang ada di pendopo dan juga yang ada di rumah masing-masing, sekarang kita bagian kajian ba'da subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Reksi. Untuk mengefektifkan waktu kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga segala ikhtiar, usaha yang kita lakukan dalam meningkatkan ilmu dan iman dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai tafsir mufradat, yaitu mengenai lafadz al-khusu'. Khusu'. Khusu' ini sering kita kemukakan atau bicarakan biasanya dalam perkara ibadah sholat. Untuk itu mari kita perdalam lagi pengetahuan kita mengenai khusu' ini. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata khusu dalam Al-Quran beserta kata-kata yang seakar dengannya itu disebutkan sebanyak 17 kali, yang mana 1 kali dengan fi'il madhi, 1 kali dengan fi'il mudhari, dan 1 kali dengan masdar, yang mana selebihnya atau 14 kali diungkapkan dengan isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pelaku. Nah, itu kurang lebih ada 17 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Adapun secara pengertiannya, bahwa kata khusu itu berarti tunduk atau merendahkan diri. Nah, Imam Ar-Raghib Al-Asbahani menyamakan kata khusu itu dengan kata dhoro'ah, merendahkan diri. Tetapi
Kata khusu ini lebih banyak dipergunakan untuk anggota tubuh. Sementara kata doro'a lebih banyak dipergunakan untuk hati. Sebagaimana beliau mengatakan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa idza darra'al qalbu khasya'atil jawarih, bila hati tunduk maka tunduk pula anggota tubuh. Jadi walaupun disamakan antara khusyuk dan doro'ah, yaitu sama-sama merendahkan diri, tetapi khusyuk itu merendahkan diri dalam arti anggota tubuh. Adapun doro'ah itu kerendahan hati, ya, atau ketundukan hati. Begitupun diungkapkan oleh Ibnu Mandzur dalam kitab beliau Lisanul Arab, bahwa khusyuk berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melemparkan pandangannya ke bawah, lalu ditundukkan kepalanya dan dipelihara suaranya. Nah, artinya kalau doro'ah mungkin tidak ada ciri-cirinya, sebab itu dilakukan oleh hati. Tapi kalau khusyuk, pandangan mengarah ke bawah, kemudian kepala ditundukkan, serta suara pun diperhatikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yakhiruna lil adqan, dan mereka menyungkurkan muka, yabquna, sambil menangis, wa yaziduhum khusu'an, dan mereka bertambah khusyuk. Jadi menyungkurkan muka berarti kehandapnya, Bu. Itu sambil menangis, wa yaziduhum khusu'an, dan mereka bertambah khusyuk. Nah, jadi yang digambarkan oleh Imam Ibnu Mandzur bahwa khusyuk itu adalah menundukkan kepala gitu ya, sambil mengendalikan suara. Nah, ayat ini yaitu Al-Isra 109 merupakan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW bahwa beriman atau tidaknya seseorang tidak usah dirisaukan, sebab pada hari kiamat suara dan penglihatan manusia menjadi rendah karena dulunya ada yang tidak mau bersujud kepada Allah. Nah, maka dari pengertian yang diungkapkan oleh Ibnu Mandzur ataupun Imam Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa khusyuk berarti menundukkan diri dengan cara menundukkan anggota badan, kemudian merendahkan suara atau penglihatan dengan maksud agar menundukkan diri itu benar-benar merasa rendah dan tanpa kesombongan. Nah, tungkul teh gitunya ciri teu sombong gitu. Jadi dengan menundukkan kepala, nah, itu menjadi simbol diri gitu ya, merasa rendah, juga menghilangkan sifat-sifat kesombongan. Nah, selanjutnya gitu ya, pada umumnya pengertian khusyuk itu ditemukan dalam rangka mendekatkan diri, memperhambakan diri kepada Allah seperti sholat dan berdoa memohon sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dikatakan bahwa orang yang beriman, yang imannya sukses adalah ditandai dengan kekhusyuan
salatnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh sukses, ya, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang atau dalam sholatnya. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beserta para sahabatnya mengarahkan penglihatan ke langit ketika melakukan sholat. Nah, jadi ketika sholat para sahabat itu tangah itu kaluhur, melihat ke arah langit. Kemudian Allah menurunkan ayat ini dengan maksud agar dalam sholat penglihatan harus dikebawahkan, harus menghadap ke bawah dan tidak boleh melebihi batas tempat melakukan sholat. Maka daripada itu Imam At-Tabari mengartikan khusyuk berdasarkan beberapa riwayat yang dikemukakannya dengan kesimpulan khusyuk adalah menundukkan kepala dan melihat tempat sujud, kemudian tenang melakukannya, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, juga menundukkan hati dan menjaga penglihatan. Nah, jadi khusyuk itu bukan menutup mata, menutup telinga gitu, tapi sepenuhnya sadar dengan menundukkan hati juga kepala. Sementara itu Imam Ibnu Katsir mendefinisikan khusyuk dengan rasa takut kepada Allah dan tenang melakukan sholat. Khaifun sakinun, merasa takut dan tenang gitu ya dalam melakukan sholat. Artinya orang yang tidak khusyuk adalah orang yang tidak takut dan tidak tenang dalam sholatnya. Ya. Nah, maka khusyuk di dalam sholat adalah mengosongkan hati dari kesibukan di luar sholat yang akan mempengaruhi anggota tubuh dan pikiran. Dengan demikian khusyuk tidak lagi sekedar menundukkan diri. Nah, kalau tadi pengertian awalnya menundukkan diri, tetapi sudah mengarah kepada pemusatan perhatian alias konsentrasi kepada perbuatan yang dilakukan. Mulai dari kalau sholat ya, mulai dari gerakan sampai bacaan itu dilakukan atau dibaca dengan kesadaran tingkat tinggi. Ya, tengah hulang ngalamun gitu, tengah gebrai, aduh can masak, can. Nah, tidak, tapi benar-benar konsentrasi. Nah, itu pengertian khusyuk yang pada umumnya digunakan untuk ibadah, wabil khusus dalam hal sholat. Adapun di ayat lain, kata khusyuk juga dipergunakan untuk orang yang beriman dengan melakukan ketaatan sepenuhnya kepada Allah serta ajaran-ajarannya. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab, laman yu'minu billah, ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila ilaihim, dan yang diturunkan kepada mereka.
khosyiina lillah. Ya, sedang mereka berendah hati kepada Allah. La yashtarawna bi ayatillahi samanan qalila, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Kemudian juga khusyuk ini dihubungkan dengan orang-orang yang berserah diri, beriman, taat, orang yang benar, sabar, suka bersedekah dan berpuasa, serta memelihara kehormatannya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wa khosyiina wal khosyiat, dan yang seterusnya. Nah, jadi khusyuk ini memang karakter seorang muslim atau yang mesti ada di seorang muslim, yaitu karakter dari sisi karakter menundukkan atau merendahkan hati, dan dari sisi fisik ditandai dengan menundukkan kepala, gitu ya, tanda tidak adanya kesombongan dalam diri. Nah, selain kata khusyuk digunakan dalam pengertian menundukkan diri atau merendahkan hati, ataupun sebagai karakter seorang mukmin, di Al-Quran juga ditemukan kata khusyuk bermakna atau dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah. Seperti Allah mampu menghidupkan yang mati dengan mengemukakan perumpamaan bumi kering tandus. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tandanya, annaka taral arda khasyiah, bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Khasyiah. Khasyiah di sini bukan takut atau merendahkan diri, tapi kering dan gersang. Kemudian juga, kata khusyuk dikaitkan dengan pembuktian dan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat, karena ada tantangan orang kafir. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khosyian, pasti kamu akan melihatnya tunduk. Mutasaddian, tunduk terpecah belah, khosyian disebabkan tunduk khosyian, ya. Mutasaddian juga terpecah belah, min khosyatillah, disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di antara tanda seorang hamba takut kepada Allah adalah khosyian, senantiasa tunduk, gitu. Kemudian kata khosyian di sini disambungkan dengan mutasaddian, adalah untuk menguatkan perumpamaan tersebut, la'allahum yatafakkarun, agar manusia dapat berpikir. Nah, kendati dalam Al-Quran pemakaian kata khusyuk itu mengacu ke beberapa makna sebagaimana dijelaskan, tetapi yang paling banyak dipergunakan bahwa arti kekhusyuan adalah dalam ibadah, seperti dalam sholat, berdoa, juga ibadah-ibadah yang lain.
Yang pada intinya adalah bahwa khusyuk ini merupakan karakter seorang mukmin, juga ciri dari makhluk Allah yang takut kepadanya, yaitu senantiasa tunduk mulai dari hati sampai anggota badan. Nah, sekarang yang terakhir adalah urgensi atau kemestian kepentingan khusyuk dalam sholat. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa khusyuk itu dihasilkan di dalam hati, kemudian diikuti dengan khusyuk jawari atau anggota badan. Barulah setelah khusyuknya hati itu pendengaran, penglihatan, kepala dan anggota badan lainnya ikut khusyuk gitu ya. Sampai-sampai ucapan juga ikut khusyuk. Nah, jadi tidak mungkin badan khusyuk kalau hati tidak khusyuk. Maka yang terjadi bila hati tidak khusyuk adalah akan terjadi ghaflah, lalai. Sanes lalai katanya. Lalai teh pikiran kemana-mana, lalai. Kemudian was-was, kegelisahan yang tidak bersadar. Kemudian akan terjadi kerusakan atau dalam khusyuk itu. Dan khusyuk ini merupakan perkara yang terpenting dalam salat, sebagaimana Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahkan ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, khusyuk itu cepat sekali hilang. Lebih-lebih di zaman ini gitu ya. Kernyo HP salat. Ya ingat HP. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu syai'in," perkara yang pertama kali, "yurfa'u min hadhil ummah," yang diangkat dari umat ini, "al-khusyu'u," ialah khusyuk. Merendahkan hati, merendahkan diri, ditandai dengan menundukkan pandangan ke arah sujud, tidak menoleh kiri dan kanan. Hatta la tara fiha khashian, sampai-sampai tak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Gitu ya. Jadi kemah jika nu heureui teh lain budak leutik, aki-aki heureuna sholat. Nah itu ya, jadi sudah semakin langka orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, walaupun sah gitu ya Bu, sholat yang tidak ada khusyuk juga tidak menghadirkan hati, tetapi besarnya pahala dilihat dari makin khusyuknya kita dalam sholat. Sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula layan soripu," gitu ya. Ada sesungguhnya seseorang, layan sorip, gitu ya. Ada yang selesai dari sholatnya, wa ma kutiba lahu, dan apa yang dicatat baginya atau pahalanya, illa usyru sholatihi, ia hanya mendapatkan 1/10, 10 dari 1 dari 1/10, 1/10 dari 100, 10%, hanya mendapat 10%. Tus'uha sumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha nisbuha. Ada juga yang mendapatkan 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan nisbuha, setengahnya. Nah,
Nah, setengah da sampai 1/10 ini gitu ya, ditentukan oleh khusyuknya seorang hamba dalam sholat. Nah, dan khusyuk ini oleh para ulama dianjurkan. Kemudian hendaklah juga setiap muslim menghindari khusyuknya orang munafik, sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai khusyuknya orang munafik adalah antarol jasada khosian, jasadnya terlihat khusyuk, takbir nage Allah balik dia, nah artinya takbir nage kuat, jika nuraosen sujudna, tetapi wal qalbu laisa bi khosiin, tetapi hati tidaklah khusyuk. Nah, ya, makanya Nabi SAW itu menganjurkan atau memberikan arahan-arahan kepada umatnya agar senantiasa khusyuk dalam sholat atau memberikan perhatian penuh dalam sholat. Di antaranya apabila hidangan sudah tersaji, hidangan sudah ada, datang waktu sholat, tuang heula sholat heula. Nah, maka kata Nabi, makan dulu. Kenapa? Bisi hayang kulutek, karedok leunca, sarang ulu kutek, bilih kaemutan. Kemudian juga Nabi SAW pernah memerintah Aisyah untuk menyingkirkan hordeng yang ada gambarnya. Nah, itu untuk bapak-bapak yang punya kaos partai ya, jangan dipakai sholat. Atau anak-anak pakai kaos bola. Nah, alangkah baiknya untuk menjaga kehusuan saudara kita, pakaian yang kita pakai dalam sholat haruslah polos kalau bisa. Gitu. Kemudian kata Nabi juga, bila mau meludah dalam sholat maka meludahlah ke arah kiri, kemudian ludahannya diinjak oleh kaki. Ayeuna mah ada karpet kumanya. Digesang-gesang gitu. Gitunya. Atau bagaimana lah cara. Kemudian juga Nabi SAW melarang membersihkan pasir di kepala, atau bukan di kepala, di kening. Itu ya, karena itu dapat mengganggu kehusuan sholat. Nah, gitu ya. Kemudian juga menolehnya seseorang dalam sholat, sejatinya dia sedang dicopet, sedang dibegal oleh setan. Jadi begal atau copet bukan hanya ada di jalanan atau di pasar, tapi juga di dalam sholat, yaitu mereka yang menoleh ke kiri dan ke kanan atau ke tempat lainnya. Nah, maka dalam sholat diperintahkan untuk melihat ke arah sujud, kecuali dalam at-tahiyat melihatnya ke arah telunjuk. Ya, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah pembahasan mengenai khusyuk yang semoga itu ada dalam pribadi atau menjadi karakter kita, yang mana senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari hati sampai anggota badan, terlebih di dalam pelaksanaan sholat. Sebab khusyuk itu amatlah berat gitu ya, amat berat. Maka semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang khusyuk, yang fokus, hingga sholat kita berbekas sebagaimana Nabi SAW sabdakan bahwa
orang yang sholat itu seperti orang yang mandi. Nah, berapa? 5 kali. Nah, 7 kali yang sholat sunat. 5 kali gitu ya. Nah, dan juga kejelekan-kejelekan itu dihapuskan dengan ibadah sholat ini. Sekian mungkin untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon pamit, langsung berangkat ke Tasik. Semoga ibu dan bapak dalam keadaan sehat, juga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu, nama mohon Tasik. Oh, siap. Mohon jazakallah. Oke. Teriring jazakumullah khairan katsira kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak Bu? Udah cukup ya Bu? Iya, alhamdulillah. Kembali kami mengingatkan kepada ikhwatu iman, baik yang ada di pendopo maupun yang mengikuti kajian secara live streaming di rumah masing-masing, bahwa ada acara yang akan dilaksanakan insya Allah hari Ahad, yaitu sepekan Ramadan, yang akan diisi oleh Al Ustadz Amin Mukhtar, kemudian Ustadz JJ Zainuddin, dan juga Ustadz Tiar Anwar Bahtiar, dan Ustadz Yayat Ruhiyat dari Garut. Silahkan kepada ikhwatu iman yang ingin mendaftar, ada di flyer, dan pendaftaran masih kami buka sebelum hari H dimulai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.